Melakukan investasi saham adalah salah satu peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau bahkan menambah kekayaan. Namun banyak orang itu bingung karena tidak familiar, bahkan tidak mengenal sama sekali tentang investasi saham. Video ini saya buat karena saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang investasi saham. Mulai dari mengenal apa itu saham, kenapa harus investasi saham, dan lain sebagainya. Video ini akan memberikan sebuah penjelasan yang singkat tapi jelas mengenai seluk-beluk tentang investasi saham. Kita akan mulai dari yang paling awal banget, yaitu 1. Apa itu investasi? Pada dasarnya, investasi itu adalah membeli sesuatu yang diharapkan bisa dijual kembali di masa yang akan datang dengan nilai yang tentu lebih tinggi. Dalam konteks finansial, yang dibeli ini berupa aset, bisa berupa properti, emas, saham, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang melakukan investasi, kita sebut sebagai investor. Contohnya itu kita. Selanjutnya, 2. Apa itu saham? Saham merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan. Dari definisi tersebut dapat kita artikan bahwa sebenarnya saham itu merupakan surat berharga atau bukti kepemilikan dari penanaman modal kepada sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham dari suatu perusahaan, maka kita dapat dikatakan sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Masih bingung? Supaya lebih jelas gini nih, gue kasih contoh ya. Pak Ahmad ingin membuka warung di sekitar wilayahnya. Setelah semua biaya diperhitungkan, ternyata modal yang dimiliki Pak Ahmad tidak mencukupi untuk membuka warung. Total dana yang dibutuhkan sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan uang yang dimiliki Pak Ahmad hanya sebesar 50 juta rupiah. Ayo, gimana nih supaya Pak Ahmad bisa punya tambahan dana 50 juta lagi? Ada dua pilihan yang bisa Pak Ahmad lakukan untuk membangun usahanya tersebut. Pertama, yaitu melakukan pinjaman ke bank. Dan yang kedua, mencari partner dalam penyetoran modal. Ternyata Pak Ahmad memilih pilihan kedua, yaitu mencari partner dan mengumpulkan modal dengan cara menjual sebagian kepemilikan warungnya nanti. Dia pun mencari teman-temannya dan mengajak untuk bergabung membangun usaha warung yang membutuhkan dana tambahan 50 juta rupiah. Karena teman-temannya Pak Ahmad ini tertarik dengan usahanya itu dan menilai bahwa prospeknya itu bagus ke depannya nanti, maka teman-teman Pak Ahmad ikut menyetorkan modal dengan rincian sebagai berikut. Pak Andi menyetor modal sebesar 15 juta rupiah. Bu Reni menyetor modal sebesar 10 juta rupiah. Bu Dian menyetor modal sebesar 3.500.000 rupiah. Bu Linda menyetor modal sebesar 5.500.000 rupiah. Pak Agus menyetorkan modal sebesar 10 juta rupiah. Dan terakhir, Pak Safri menyetorkan modal sebesar 6 juta rupiah. Jadi kalau misalkan seluruh modal yang telah disetorkan ini kita kalkulasikan, maka total yang terkumpul adalah 50 juta rupiah. Dan pembukaan warung sudah terkumpul nih. Dan ketika warung sudah berdiri, maka dari setiap teman Pak Ahmad itu tadi yang sudah menyetorkan modalnya tadi, memiliki hak untuk kepemilikan terhadap warungnya tersebut, sesuai dengan modal yang telah disetornya. Misalkan Bu Alif yang memiliki kepemilikan saham sebesar 10%, karena hanya menyetor 10 juta rupiah dari total 50 juta rupiah. Oke, sampai di sini paham ya? Penyetoran modal yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pak Ahmad itulah yang disebut sebagai investasi saham, yaitu membeli sebuah bukti kepemilikan atas warungnya Pak Ahmad melalui penyetoran modal. Oke, simple ya. Ketika perusahaan sudah berkembang dan juga membutuhkan dana segar yang besar untuk melakukan ekspansi perusahaannya atau membuka cabang di mana-mana, maka perusahaan bisa melakukan go public atau melakukan initial public offering atau juga IPO. Why? Apa itu IPO?
Jadi Initial Public Offering atau yang disingkat dengan IPO merupakan proses pertama kali sebuah saham diperjualbelikan secara bebas kepada seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok negeri. Kalau tadi, warungnya Pak Ahmad itu sahamnya hanya diperjualbelikan kepada teman-temannya saja. Tapi kalau sudah IPO, warungnya itu bisa diperjualbelikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting, terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia, apalagi itu? Gini nih, gue jelasin ya. Jadi Bursa Efek Indonesia itu adalah sebuah pihak yang menyelenggarakan dan juga menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Jadi Bursa Efek Indonesia ini bisa dikatakan semacam pasar atau juga mall yang menjadi tempat berkumpulnya para penjual dan juga pembeli. Gitu. Dengan adanya Bursa Efek Indonesia, maka proses jual beli saham itu menjadi lebih teratur, wajar, dan juga efisien. Serta Bursa Efek juga bisa melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Jadi sebenarnya kita itu udah nggak perlu khawatir gitu, karena Bursa Efek Indonesia ini akan mengatur proses jual belinya saham dari suatu perusahaan, baik harganya, transaksinya, dan juga sebagainya. Ditambah lagi ada juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang akan ikut mengawasinya. Ketika sebuah perusahaan sudah IPO, maka perusahaan yang sebelumnya itu bersifat tertutup dan sahamnya dimiliki oleh sebagian orang saja, maka dia akan berubah menjadi terbuka atau disingkat TBK. Ini artinya siapapun boleh membeli saham dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang sudah go public atau IPO biasanya tuh di akhir nama perusahaannya terdapat tulisan TBK yang artinya itu terbuka. Gitu. Kalau lu semua nanya kenapa perusahaan menjual sahamnya, ya jawabannya agar memperoleh suntikan dana dari investor. Yang nantinya dana itu bisa digunakan untuk membayar hutang, membuka cabang, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau misalkan lu semua lagi main gitu ya ke manapun gitu dan melihat ada sebuah perusahaan yang di akhir nama perusahaannya itu tertulis TBK, ya itu artinya perusahaan itu udah go public atau sudah IPO, atau lebih jelasnya itu saham dari perusahaan itu ya udah bisa lu beli gitu. Selain itu, tujuan perusahaan menjual sahamnya itu agar dapat meningkatkan kinerja dan juga profesionalisme karyawan dengan cara melibatkan mereka dalam setiap prosesnya. Keterlibatan tersebut akan menimbulkan rasa kepemilikan terhadap perusahaan, sehingga jiwa loyalitas terbentuk dalam diri karyawan maupun konsumennya. Contohnya gini nih, lu punya saham dari PT Sampurna sebanyak 100 lot misalkan ya, dan lu itu adalah seorang perokok. Pasti secara tidak langsung ada rasa keinginan untuk membeli produk rokok dari PT Sampurna. Betul nggak? Nah, setelah kita udah jadi seorang investor dari sebuah perusahaan, sebut saja Bank BCA misalkan, maka kita itu memiliki hak untuk mendapatkan dividen dan juga mengikuti rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Biasanya kita itu diundang melalui pesan yang dikirimkan lewat email yang terdaftar. Widih, keren gak tuh? Terus bukti kepemilikan sahamnya itu apa? Bukti atas kepemilikan saham ini berupa sertifikat saham yang bentuknya itu mirip dengan uang. Contoh sertifikatnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi saham adalah sebuah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan yang pada zaman dulu bentuk saham itu seperti surat dokumen, surat berharga yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sama seperti kita membeli sebuah tanah ataupun rumah, maka yang akan kita dapat adalah surat berharga berupa sertifikat atas tanah dan rumah tersebut, beserta tanah dan rumahnya juga. Demikian pula dengan saham. Bagi pemiliknya akan mendapatkan surat berharga berupa surat bukti kepemilikan atau saham. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan juga pengetahuan, sistem perdagangan jual beli saham sudah dapat dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi.
Sehingga saham yang diperjualbelikan tidak lagi berbentuk secara fisik. Sebagai gantinya, bukti kepemilikan perusahaan dapat dilihat di acuan kepemilikan sekuritas atau melalui aplikasi akses, atau juga dapat diakses di situs resminya, yaitu akses.kesei.co.id. Caranya, lu cukup kunjungi link tersebut. Kemudian daftar dan isi data pribadi. Nanti lo akan mendapatkan user ID dan juga password yang dikirim ke alamat email masing-masing dan dapat digunakan ketika ingin mengecek kepemilikan saham. Oke, simpel ya. Jadi saham merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi jika lo ingin menjadi bagian dari sebuah perusahaan seperti PT Unilever Indonesia yang menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari berupa sabun, pasta gigi, dan sebagainya, maka ya belilah sahamnya. Sehingga lu tidak hanya menggunakan atau membeli produknya doang gitu, tapi lu juga menjadi pemilik perusahaannya. Asik, keren gak tuh? Mengapa harus investasi di saham? Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa harus berinvestasi di saham. Di antaranya adalah bertransaksi saham itu mudah. Kedua, investasi saham itu modalnya kecil. Dan yang ketiga, saham itu liquid. Supaya nggak bingung nih, gue jelasin ya. Pertama, transaksi saham itu sangat mudah. Sebelum mengetahui kemudahan bertransaksi di saham, terlebih dahulu harus mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk dapat memahami dengan mudah. Dalam transaksi saham, ada pihak investor, yaitu seorang pembeli saham. Seperti kita misalnya, ingin membeli saham. Maka ya kita disebut sebagai investor gitu. Tidak hanya dapat membeli, investor juga itu dapat menjual saham yang dimilikinya. Kemudian ada juga perusahaan. Di dalam bertransaksi tentu ada pihak yang menjual dong. Nah, jadi perusahaan berperan seperti toko yang menjual barang-barangnya. Kemudian ada instrumen atau barang yang diperjualbelikan. Contohnya saham yang kita bahas pada video ini. Selanjutnya ada juga Bursa Efek Indonesia, yaitu sebagai tempat bertransaksi jual beli sahamnya. Seiring berkembangnya teknologi dan juga pengetahuan, bertransaksi saham tidak lagi sama dengan transaksi saham di zaman dulu. Di mana pada zaman dulu itu saham tersebut berbentuk kertas yang disebut juga sebagai warkat. Dan jika ingin membelinya, ya kita semua harus datang langsung ke Bursa Efek Indonesia gitu. Hal tersebut tentu aja dilakukan secara manual, yang tentunya juga dapat melelahkan dan juga menyusahkan. Namun, berbeda dengan keadaan sekarang, di mana yang bertransaksi saham itu menjadi mudah, karena dapat dilakukan secara online. Dan berbagai berita dapat diakses di internet juga. Yang kedua, investasi saham itu modal kecil. Saham merupakan instrumen yang bisa dibeli, meskipun dengan modal yang sangat kecil. Jadi saham dapat dikatakan instrumen yang cukup murah. Karena untuk memulai berinvestasi, investor itu cukup mempunyai modal Rp100.000 saja. Sudah bisa melakukan jual beli saham. Harga saham paling rendah adalah 50 perak dalam setiap lembarnya. Jika lo membeli satu lot saham dengan harga 50 perak, maka perhitungannya itu 100 lembar dikali 50 perak. 100 lembar itu apa? Jadi gini, minimal pembelian saham itu adalah satu lot. Dan satu lot itu sama dengan 100 lembar. Ya jadi kalau harga sahamnya tuh 50 perak, maka tinggal kita kaliin aja. 100 lembar saham yang mau kita beli dikalikan harga sahamnya, yaitu 50 perak. Maka dalam satu lot, kita hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 saja. Maka dengan modal Rp5.000, sudah bisa bertransaksi saham. Harga saham di setiap perusahaan itu tidaklah sama ya, dan sering berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada video berikutnya ya. Namun harga yang paling rendah adalah 50 perak per lembar saham. Tapi ingat, gua nggak rekomendasiin lu untuk membeli saham-saham yang harganya itu sekitar 50-an perak per lembarnya. Atau biasa saham-saham ini disebut sebagai saham gorengan. Kenapa gua nggak rekomendasiin ya? Karena menurut pendapat gua ya, saham-saham gorengan itu resikonya itu lebih besar.
Jadi lebih baik kita ya fokus aja ke instrumen investasi atau saham yang blue chip gitu. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas. Yang ketiga, saham itu liquid. Apa itu liquid? Liquid adalah kemudahan dalam menjual asetnya untuk menjadi kas atau setara dengan kas. Kas ini maksudnya uang ya. Jika dibandingkan antara investasi tanah dengan investasi saham, maka menurut gua investasi saham itu lebih liquid dari investasi tanah. Ini menurut pendapat pribadi ya, bukan pendapat secara umum. Nah, tanah memang sangat menarik untuk dijadikan investasi. Namun tingkat likuiditasnya itu rendah. Jika kita membeli tanah di waktu pagi, belum tentu laku dan menjadi kas di waktu sore. Betul nggak? Namun berbeda dengan saham, yang peminatnya tuh lebih banyak karena kemudahan dalam bertransaksi dan merupakan surat bukti dari kepemilikan suatu perusahaan. Sehingga jika lu membeli saham di pagi hari, maka lu bisa menjualnya di siang hari gitu. Dan ada kemungkinan besar juga bahwa saham lu itu udah terjual di waktu sore hari. Karena memang banyaknya investor yang bergabung dalam transaksi jual beli saham. Gitu. Simple kan? Oke.